masak garang asam ayam, tapi aku nggak ada daun ya. Ayam ya teman-teman tuh. Garang asam ayam ini tanpa daun. Biasanya ada teman-teman kalau garang asam itu pakai daun dibungkus ya. Aku karena nggak ada daun sudah nggak usah. Pokoknya yang penting garang asam ayam. Ini garang asam ayam teman-teman. Tak kasih buncis tuh. Ya tak kasih jahe, tadi kasih air serai ya. Ngomong ya teman-teman. Cuma karena aku itu ndak ada daun jadi nggak aku bungkus. Ya biasanya dibungkus kasih daun salam, kasih lengkuas ya teman-teman kayak gitu. Karena aku nggak ada aja jadi ya sudah seadanya. Yang penting garang asam ayam ya. Ini gini ya teman-teman, tak kasih jahe itu jahe. Lihat kan jahe. Ini aku pakai ayamnya ayam dada tak potong-potong teman-teman. Kayak gitu kalau teman-teman mau apa jenenge mau dibungkus silahkan ya teman-teman, yang untuk usaha ya bisa untuk usaha. Untuk usaha itu garang asem itu biasanya dibungkus pakai daun itu loh teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman, kasih daun salam, kasih lengkuas ya, kasih ketumbar. Ini karena aku nggak komplit aja, aku nggak ke pasar jadi nggak komplit teman-teman, sehingga ya seadanya aja segini ya teman-teman. Inilah masakanku garang asem ayam. Yang satu aku goreng telur sama goreng bandeng. Aku beli bandeng itu beli online teman-teman, tadi aku goreng agak gosong sedikit karena kalau nggak gosong itu nggak matang dalamnya, harusnya dibungkus telur, jadi telurnya tak goreng pisah. Jadi ya itulah, kota menang makan sendiri. Ini sambelnya dari sana dapat sebungkus kecil, tak campur sambelku sendiri teman-teman gitu ya. Di masakanku hari ini telur ya, telur dadar biasa teman-teman, kasih bawang merah, bawang putih. Kalau teman-teman mau pakai cabai kasih cabai, aku nggak pakai cabai, ini telurnya ori aja ya. Ini telurnya ori, ini bandeng aku beli online. Aku beli 2 bungkus, 1 bungkus isinya 2, ini tak goreng 2. Tadi ada kepala jedot ke apa, ke baju ini, minyaknya panas. Jadi ya sudahlah, tak buang aja, gosong buat apa, kepala tak potong ya, kepalain itu dia ada kepalanya bandengnya. Nah, gosong jadi udah pahit, nggak bisa dimakan, sudahlah ini aja seadanya ya teman-teman. Itu aja, di luar panas itu. Ini bandeng sama telur dadar. Kalau teman-teman mau ditambahi cabai pedes ya silahkan ya teman-teman. Karena sudah ada sambal, ini tadi sambal terasi. Ini kemarin aku sambal terasi ya teman-teman. Tadi dapat hadiah dari bandeng ini sebungkus kecil, sudah tak masukin aja, tanggung teman-teman, tak buang ya sayang. Ini sambal kemarin tak campur ya. Sambal terasi ini teman-teman. Aku pakai terasi itu loh, kasih bungkusan yang ABC apa itu merek itu ya teman-teman, nggak tahu ya, wis aku nggak promo. Enggak, ini pakai sambal terasi bungkusan itu, pakai 2 bungkus itu, tak matengin lagi karena suamiku bilang terasi ini kadang kurang matang. Sebenarnya aku tuh beli terasi sudah terasi mateng teman-teman, tapi suamiku bilang terasinya nggak mateng, tak matengin lagi. Terus gitu teman-teman, ini sambelnya tak campur tadi sambal bandengnya. Kemarin aku ada sambal ayam wis kulkas kelamaan, tak buang aja lah, nanti ndak bikin sakit perut, nggak ada gunanya. Wis gitu teman-teman, ini garang asem sama inilah teman-teman. Jadi itulah masakanku hari ini ya teman-teman, garang asem ayam. Ini ayamnya ya teman-teman, dibungkus, kalau untuk jualan dibungkus saja cakep ya, bungkus pakai kertas daun itu loh, apa kertas daun pisang ya, daun pisang. Kalau nggak ada ya aluminium foil juga bisa ya teman-teman, dicampur aja daun pisang dulu baru aluminium foil ya. Kalau untuk teman-teman untuk usaha, ini jahe ya, tak kasih jahe. Kalau untuk usaha jahe itu menghilangkan amis ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, ini bandengnya kosong-kosong dikit, yang penting matang. Kalau suamiku tuh nggak matang takut mencret katanya gitu lah teman-teman. Perut orang kan beda-beda ya, kalau perutnya yang kuat ya kuning langsung dibalik, langsung diangkat kayak gitu, karena dia kan perutnya kurang ya, namanya sudah usia ya teman-teman. Soalnya lo aku mah biasanya kuning tak ini udah selesai,
Mak dia kalau kurang ini katanya mencret ya gitu. Tiap perut orang kan beda-beda kayak gitu loh teman-teman. Ya itulah masakanku hari ini ya, kadang asam ayam kayak gitu teman-teman. Sekarang tuh viral tuh kemarin tuh aku lihat itu ya, anak kecil ya teman-teman, anak-anak tuh kasihan juga, orang tuanya diusir dari rumah. Jadi ya tuh teman-teman, kalau kita tinggal sama mertua ipar itu begitu teman-teman ya, ya ada mertua ipar yang baik ya, tapi kalau 90% lah teman-teman, ipar sama mertua itu jarang yang baik. Jadi kemarin aku lihat itu ibu-ibu sama 2 orang anak kecil itu diusir dari rumah mertuanya, kasihan juga ya. Itulah teman-teman, aku dulu juga ngalamin tinggal kayak gitu tuh susah teman-teman. Aku dulu nggak serumah satu pekarangan aja susah, nganyir semua. Aku sih orangnya nggak ini teman-teman, nggak mau siapa aja diurus. Itu padahal aku nggak serumah, aku hanya satu pekarangan, apa aja diurus, sampah pula, jemuran pula, ya macam-macam teman-teman. Aku kan dulu dagang, jadi pulang toko tuh aku pulang jemuranku di bawah semua. Ya sudah, aku tuh kan nggak mau ribut-ribut. Mamaku tuh sakit jantung teman-teman, jadi kalau mamaku kaget nanti anfal. Jadi aku sudahlah, aku ambilin jemuranku tuh dibuangi teman-teman sama adik iparku ya. Jemuranku di bawah semua dibuangi. Kalau yang jemuran luar gini tak kebut-kebut doang, meskipun kena tanah kan dikebut-kebut karena untuk luar. Tapi kalau daleman kan aku harus nyuci lagi kayak gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya ya aku pilihin aja yang kotor-kotor aku cuci lagi, yang enggak aku kebut-kebut aja kayak gitu teman-teman. Aku jadikan aku dagang, pulang itu kan aku pulang makan siang gitu loh teman-teman, itu ke rumah itu jemuranku dibuang ke bawah. Jadi aku tuh nggak istirahat, ya sudah, yang daleman-daleman itu aku cuci kembali, yang kena pasir keluaran kayak celana di luar itu nggak apa-apa. Yes, kayak gitu teman-teman. Itu setiap hari sampah pula, ini pula, semua itu diurus teman-teman sama adik-adik iparku itu. Tapi aku sih orangnya nggak ini. Udahlah teman-teman, aku stay waras, stay sehat aja aku gitu teman-teman. Terus mamaku tuh kan sakit jantung. Nah, mantune kakak iparku tuh mau nyalain petasan teman-teman. Wah, aku setiap mau nyalain petasan aku kasih kapas kuping mamaku. Aku bilang, mah aku pengen kayak kapas, sengaja teman-teman. Sekarang juga hidupnya pada susah semua, sudahlah, aku nggak mau ngomong ya teman-teman. Aku yang penting stay waras, aku stay sehat. Mamaku sakit jantung, mereka malah nyalain petasan teman-teman. Nyalain petasan itu sampai berkarton-karton petasan itu. Jadi mamaku kan sakit jantung, nggak boleh denger keras gitu loh teman-teman. Jadi waktu main tahun baru itu nyalain petasan. Wah, sampai celana pendek suamiku tuh kebakar. Aku kan jemur di depan gitu, sampai kebakar kena petasan. Aku sudah diem aja teman-teman. Nanti kalau aku protes marah dia ya, mertua aku tuh kecampur-campur gitu. Aku jadi kadang ya teman-teman, wis aku sampai terakhir itu 2013 mamaku kan nggak ada ya teman-teman. Aku pindah dari situ 2014 ya, aku baru pindah. Jadi aku kumpul sama mereka itu sekitar 15 tahunan lebih lah wis. Mungkin aku yang paling paling lama ya teman-teman. Jadi aku sepekarangan sama kakak ipar, sama mertua, sama adik ipar kayak gitu teman-teman. Itu aku sampai 15 tahun teman-teman. Itu sabar bener-bener, bukan sabar, teh waras, teh sehat itu bener-bener menguras energi, tenaga, mental, pikiran teman-teman. Aku kasih tahu betul. Karena aku saat itu teman-teman, namanya aku lagi merintis ya teman-teman. Aku kan datang dari kampung, lagi merintis, namanya lagi merintis lah. Suamiku tuh kan punya tanah gitu ya, aku bangun jadi rumah. Aku nggak mau tempat lain dulu karena mereka tuh belikan patungan, nggak udah duit cash gitu loh teman-teman. Maksudnya duit cashnya kurang kalau beli beli sendiri-sendiri gitu. Cuma ya sudah, karena aku ini ya mau nggak mau, aku tuh lagi merintis gitu loh teman-teman, sehingga
sehingga mau nggak mau akhirnya aku pinjem bank teman-teman untuk usaha untuk itu. Jadi setelah mamaku meninggal 2013 ya teman-teman, mamaku tuh meninggal, mamaku sakit jantung teman-teman, tapi ayahku tuh sudah meninggal, aku umurku 15 tahun sudah meninggal. Mamaku meninggal tuh umurnya tahun 2013. Setelah 2 tahun setelah mamaku meninggal aku baru pindah kayak gitu teman-teman. Jadi aku 15 tahun lebih campur orang-orang orang-orangan itu loh, orang-orangan sawah itu wis gitu. Betul teman-teman, 15 tahun aku. Mungkin kalau orang lain itu sudah kuat sebelum mabur. Itu aku bener-bener teman-teman, rasanya itu teh waras, teh sehat. Aku hanya bersandar kepada Tuhanku lah teman-teman. Aku hanya berdoa, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan keluar, kayak gitu aja. Itu doaku aja teman-teman. Tadi aku hanya bersandar kepada Tuhan. Memang Tuhan itu doang yang sandari. Lah gimana aku ngomong sama mamaku sakit jantung. Aku ngomong sama anakku kan masih kecil. Jadi nggak bisa ngomong. Aku ngomong sama suamiku ntar aku berantem, tiap hari berantem. Ya teman-teman. Aku kan nggak mau malu lah teman-teman tiap hari berantem. Sudahlah, aku ngomong 1 kali 2 kali mah dia bilang kan itu nggak ada bukti, nggak ada bukti lah, nggak ada bukti. Orang suruh cari bukti ya susah. Namanya orang jahat ya teman-teman, orang jahat itu pasti kan menyembunyikan bukti ya kan, nggak mungkin nggak menyembunyikan bukti ya kan, namanya wong jahat. Ya itulah teman-teman, kita kalau ngadepi orang jahat itu susah ya gitu aja ya, namanya wong jahat ya pasti ya menyembunyikan bukti kejahatannya, bener nggak teman-teman? Nah aku juga bilang sama suamiku, namanya wong jahat dia menyembunyikan bukti kejahatannya, masa bukti kejahatannya dibuka-buka ya enggak kan teman-teman. Sudahlah teman-teman, aku ngadepi wong-wong sawah itu wis bagi pelajaran kalau kita itu ya teman-teman. Kalau kita menghadapi orang jahat itu ya teman-teman, jadi pengalaman hidup ya, jadi apa namanya, jadi pelajaran lah bagi kita ya teman-teman. Kalau kita menghadapi orang baik ya jadi kenang-kenangan dalam hidup, selama hidupnya kita punya kenang-kenangan sama dia gitu loh teman-teman. Kalau kita menghadapi orang baik itu ya teman-teman ya, yang membahagiakan kita, yang menyenangkan kita, itu jadi kenang-kenangan dalam hidup kita ya teman-teman. Kalau orang menghadapi wong-wong sing jahat itu ya sudah jadi pelajaran, jadi pengalaman hidup, itu aja teman-teman ya. Aku kemarin itu inget itu rumah mertuanya itu dibangun bagus tuh di TikTok itu, terus tapi malah diet mantunya ini diusir sama anaknya, kasihan juga. Aku jadi ingat teman-teman, dia renovasi rumah mertuanya malah dia yang diusir. Kayak gitulah teman-teman, aku sudah ngalami semualah teman-teman. Itu aku 15 tahun pun campur mereka semua itu, campur orang-orangan sawah itu wes jenenge apa teman-teman, orang-orangan begitu tuh. Is orang-orangan sawah itu aku wis tiap hari teman-teman wis. Itu kalau aku jadiin YouTube nanti edisi khusus itu bisa 1000 seri. Ya teman-teman, bisa 1000 seri itu yang kalau jadi YouTube ya teman-teman. Jadi ini aku singkat aja lah wis gitu. Wes apa aja diurus, serbet kula, jemuran kula, sampah kula, kayak gitu teman-teman. Itu setiap hari nanti gerbang kayak gitu. Lah namanya gerbang ya teman-teman, orang satu gerbang kan keluar masuk keluar masuk. Aku kan bilang kalau memang mau ada yang nutup, namanya kita lagi istirahat apa gimana. Itu kan ya gerbang nggak ada yang kunci, nggak ada yang buka kan marah-marah gitu teman-teman. Jadi ya namanya orang gerbang, aku bilang kalau mau ya pakai sapam. Kalau pakai sapa tuh aja yang bayar lah. Kita kan belinya sama-sama, jalannya sama-sama. Ya kita bayar sama-sama, maksudku begitu. Enggak, kalau lu pakai sapam itu lu bayar aja sendiri. Pokoknya susah dibantah teman-teman, orang orang jahat itu. Terus aku nggak bisa ngomong. Sampah juga gitu, aku kan harus sampah di pinggir, di tembok gitu. Karena apa? Sampah itu biasanya kan aku setiap hari ku buang teman-teman. Aku kan ke pasar, jadi ku buang. Nah suatu hari yang buang sampah itu sakit, itu kakakku sendiri teman-teman. Jadi kakakku tuh kalau keluar bantu suamiku ke toko ya teman-teman, itu kan sekalian bawa sampah gitu. Suatu hari kakakku tuh panas dingin sakit. Lah mamaku tuh bilang, jangan dibawa sampahnya, kamu sakit, nggak usah nanti
apa takut di jalan ada apa-apa nggak usah buang gitu loh teman-teman, buat besok lagi kayak gitu aja gitu. Namanya orang sakit 3 hari, kakakku tuh panas dingin teman-teman, bawa ke dokter panas dingin, mungkin gejala apa kayak demam berdarah itu loh teman-teman. Jadi sampahku itu padahal sudah aku kasih plastik juga, plastik hitam, nggak kemana-mana ya di situ tak pojokin. Itu ngomong, aku makan nggak kolu, aku lihat belatung bla bla lah, padahal dia udah makan di restoran. Bahasanya begitu, katanya dia nggak doyan makan lihat sampahku yang belatungan bla bla gitu teman-teman. Terus aku bilang lah, kamu mau udah makan udah kenyang, udah makan di restoran katanya nggak doyan makan lah. Pokoknya fitnah 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 kayak gitu teman-teman, itu orang-orangan sawah itu. Tapi aku sudah ini memang susah ya teman-teman, nggak bisa dilupakan ya. Aku kemarin inget teman-teman, jadi aku lihat orang itu sama dengan nasib kayak aku ya, seperti itu teman-teman. Lah setiap hari itu cari-cari lah, terus cari-cari terus serbet gula. Aku punya serbet, aku kan nggak mau beli serbet karena aku punya itu loh teman-teman, aku kan dagang itu kan ada karung gandum tuh loh, bekas terigu kayak gitu. Kalau orang niti terigu itu kan sekarung itu teman-teman ditimbang-timbang kan. Nah, karungnya itu kok ambil, ku cuci kayak gitu. Nah, aku kan cuci cuma sekali, orang buat kaki. Kalau misalnya namanya aku anak kecil suka kan main dari luar becek-becek gitu ya teman-teman, kotor kaki yang ngesut-ngesut ya, aku nggak mau nyuci, aku cuma pakai air doang. Kalau cuma kaki anak kecil gimana sih, namanya anak kecil ya teman-teman, kaki kan juga nggak seperti dewasa kotor gitu, nggak kayak orang itu, orang jalan jauh kan namanya anak kecil tuh. Itu katanya serbetku ginilah itu, buat itu aja dah. Lah aku kan sayang nyuci pakai rinso, rinso kan mahal ya teman-teman. Jadi aku cuma nggak usah pakai rinso, aku kasih air aja gitu, karena itu buat lap kaki anakku kayak gitu. Pokoknya dikritik di itu, katanya aku jorok, aku inilah toh panjang sih sama orang orang-orangan sawah itu teman-teman. Wes aku nggak ngomong. Itulah teman-teman, jadi aku sudah campur 15 tahun teman-teman, aku tuh campur sama mereka. Udah bener-bener nguras tenaga, nguras pikiran, nguras mental, nguras emosi ya, segala itu memang benar teman-teman. Aku dulu nggak tahu ya teman-teman, sekarang aku baru tahu kalau lihat YouTube itu, kalau berurusan sama orang NPD dulu aku kan nggak tahu NPD ya, sekarang baru tahu. Nah itu memang benar-benar nguras itu teman-teman, bukan nguras pikiran doang, mau nguras mental, nguras aku aja sudah nggak ini. Aku tuh nggak mau ngomong panjang ya teman-teman, aku kasihan mamaku aja, aku kan jaga karena mamaku tuh sakit jantung. Kalau mamaku nggak sakit jantung mah udah aku samperin semua teman-teman. Betul, orang-orang sawah itu sudah aku lahap semua itu. Kalau gitu, betul teman-teman, itu orang-orang sawah itu kalau mamaku nggak sakit jantung aku lahap semua itu, orang-orang begitu. Tapi aku karena mamaku tuh sakit jantung, anakku masih kecil ya teman-teman, kan kita menjaga apa teman-teman, mamaku tuh kan nggak boleh kaget gitu. Jadi dokter itu memberi saran, kalau kamu mau mamahmu panjang umur ya kamu ngalah, kata dokter itu. Kamu mamahmu nggak boleh kaget, nggak boleh banyak pikiran, namanya orang sakit jantung teman-teman. Ya sudah, akhirnya aku ngalah demi mamaku aja itu. Oh kalau nggak kusamperin semua itu teman-teman, betul kulahap semua itu orang-orang sawah itu. Betul, aku juga kesel banget itu teman-teman. Wes satu pengalaman hidup itu, disitulah teman-teman aku dibentuk sama Tuhan. Betul teman-teman, wes luar biasa itu teman-teman. Aku hanya berharap sama Tuhan aja, wis hanya satu temanku Tuhan aja teman-teman. Aku nggak bisa ngomong sama mamaku, nggak boleh dokter, kalau mamaku kaget pulang pulang cepet nggak panjang umur. Aku kan ingin mamaku bahagia panjang umur gitu. Jadi ya sudah, sampai 2013 mamaku pulang teman-teman, umurnya 84. Jadi Tuhan perpanjang umur 24 tahun sama mamaku. Mamaku tuh sakit sakit jantung tuh umur 60-an lah gitu. Setelah papaku meninggal, mamaku tuh kagetan gitu loh teman-teman, kayak gitu. Sehingga mamaku sakit jantung gitu teman-teman.
Mamaku tuh harus pasang ring itu loh, tapi aku tuh nggak punya duit pasang ring saat itu, orangku lagi merintis. Bagaimana harus pasang ring puluhan juta, duit dari mana? Waktu itu kan belum ada PPJS, orang tahun 1980-an. 82 teman-teman, tahun 1982-an. Ya aku nggak punya duit. Aku aja masih sekolah, akhirnya aku harus kerja, harus nyari duit membantu mamaku. Kayak gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman apa perjuanganku ya teman-teman. Jadi aku 1997 itu sampai ke Jakarta tuh lagi merintis. Jadi ya namanya orang lagi merintis ya nggak punya duit, nggak punya modal aja aku pinjem bank, aku harus nyicil bank kan teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Sehingga ya itu ya aku harus ngalah lah demi mamaku panjang umur aja. Hari Tuhan perpanjang 24 tahun sama mamaku sempat lihat anakku sampai SMP, padahal cita-cita mamaku lihat anakku sampai wisuda, tapi nggak menangi. Anakku wisuda kemarin teman-teman 2023 ya, 2023 masuk 2024 kemarin. Anakku wisuda, mamaku sudah pulang ya, dia pulang 2013 teman-teman, umurnya 84. Jadi mamaku ingin lihat anakku wisuda, tapi ya nggak umurnya sudah nggak kena mamaku kayak gitu. Jadi anakku kemarin 2023 ya teman-teman, anakku 2023 akhir lah, anakku lulus S1, akuntansi teman-teman. Anakku sempat magang di bank BUMN 2 bulan anakku. Sekarang usaha sendiri. Jadi anakku, mamaku ingin lihat dia wisuda, tapi nggak keburu umure ya teman-teman, segitulah. Aku demi mamaku aja aku ngalah, betul teman-teman. Wah wis, itu kalau 15 tahun teman-teman aku campur orang-orang itu, orang-orangan sawah itu teman-teman, tak ceritain. Jadi aku kemarin tuh sebenarnya aku sudah lupa ya teman, namanya manusia nggak lupa ingatan. Kemarin aku lihat di TikTok itu sama penderitaan sama aku, sekarang aku cerita teman-teman. Nah ini gua iniin aja ya teman-teman, ini singkat aja lah, wis rata panjang-panjang tanda kepanjangan ya. Itulah teman-teman ya, aku singkat aja. Jadi episode 10.000 episode YouTube nanti edisi khusus itu ya, banyak itu teman-teman, nggak aku ceritain semua lah, masih banyak itu. Aku inget semua teman-teman ya, kalau jadi buku jadi 100 buku episode ya teman-teman, kayak gitu. Kalau jadi YouTube 1000 episode itu nanti ya teman-teman. Itulah pelajaran lah bagi kita kalau kita menghadapi orang-orang sawah, orang-orang jahat ya teman-teman. Itu pelajaran, pengalaman bagi kita ya. Kalau kita menghadapi orang baik lah, itu jadi kenang-kenangan dalam hidup kita. Gitu aja lah teman-teman. Wes ya teman-teman, dulu aja aku tutup. Inilah teman-teman semuanya masakanku hari ini ya. Nih garang asam ayam ya wes, bandeng telur sambal terasi ya teman-teman. Ini ya teman-teman, nggak asingkan sambal terasi biasa, gawe ini gampang, blenderin semua gitu ya teman-teman. Itulah pelajarannya teman-teman, pelajaran hidup ya teman-teman, mahal ya. Pelajaran-pelajaran bagi kita kalau kita ngadepi orang-orang sawah, ngadepi orang jahat, itu pelajaran, pengalaman ya teman-teman, jadi story bagi hidup kita. Kalau kita menghadapi orang yang baik, yang menolong kita lah teman-teman, itu jadi kenangan. Itu aja lah ya teman-teman, aku tak ceritain meneh udah tubuh banget. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Hari ini masakanku garang asam ayam. Inilah ya teman-teman semuanya, terima kasih.